Depresi itu kan rumit banget ya. Tapi gimana kalau kita lihat dari sudut pandang yang sedikit beda? Bukan cuma soal perasaan, tapi soal tindakan. Nah, kali ini kita bakal bedah satu kerangka kerja spesifik dari buku The Christian Counselor's Manual. Kita mau lihat gimana buku ini nawarin solusi yang akarnya dari iman. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Jawabannya itu bisa beda banget loh, tergantung dari kacamata apa yang kita pakai. Yuk kita dalemin satu jawaban yang spesifik dan unik banget, biar kita lihat gimana perspektif yang beda bisa mengubah segalanya. Penting banget nih buat dicatat ya. Tujuan kita di sini itu cuma buat menjelasin model ini apa adanya, persis seperti yang ada di sumbernya. Jadi kita nggak mihak, kita cuma lagi ngebahas satu aliran pemikiran ini biar kita semua lebih paham. Oke, jadi ini nih gambaran besarnya. Pertama, kita bakal lihat dasar teologisnya. Terus, kita ikutin alur masalahnya, dari spiral menurun sampai gimana cara balikin keadaannya. Abis itu, kita bahas langkah-langkah praktisnya, dan terakhir kita lihat pandangan unik model ini soal euforia dan keputusasaan. Siap? Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal bongkar ide utama dari model yang ada di buku panduan ini. Nah, ini dia ide kuncinya. Menurut model ini, depresi itu bukan soal masalah yang nimpa kita, tapi soal gimana kita ngerespons masalah itu. Beda banget kan? Perbedaan inilah yang jadi kunci buat ngebuka keseluruhan cara pandangnya. Jadi, buku ini tuh nyebut respons berbosa sebagai titik awal dari lingkaran setan depresi. Ini bukan soal masalah awalnya ya, misalnya kayak dipecat atau berantem, tapi lebih ke gimana seseorang milih buat nanggepin masalah itu. Oke, sekarang kita lihat gimana model ini ngegambarin proses terjadinya depresi. Ini salah satu konsep paling penting di buku ini loh. Nah, coba lihat diagram ini deh. Ini intinya. Jadi semua dimulai dari masalah asli di sebelah kiri. Terus, bukannya dicari solusinya, malah muncul respons berdosa. Contohnya ngeluh atau dendam. Nah, respons kayak gini kan gak nyelesain masalah, malah nimbulin masalah rumit tambahan. Jadilah lingkaran setan yang muter terus, dan bikin keadaan makin parah. Dan lingkaran setan yang barusan kita lihat itu, kalau digambarin dari samping, bentuknya jadi kayak gini. Spiral yang nurun ke bawah. Tiap kali muter di siklus masalah, respons, masalah baru, itu orangnya kayak ditarik makin dalam. Masalahnya jadi makin gede, perasaannya jadi makin ancur. Ini gambaran yang kuat banget buat ngejelasin keputusasaan ya. Buat nguatin konsep ini, bukunya ngutip dari Amsal. Intinya, ayat ini ngejelasin gimana seseorang bisa kejerat sama kebiasaannya sendiri, kayak diikat pakai tali gitu. Buku ini juga ngasih contoh nyata dari kisah Kain. Masalah awalnya, persembahannya ditolak. Responsnya, dia marah. Peringatan Tuhan diabaikan. Dan ya, menurut interpretasi ini, spiral yang menurun itu akhirnya berujung ke tindakan yang mengerikan. Oke, tadi kita udah bahas masalahnya ya. Sekarang kita pindah ke solusinya. Gimana sih cara keluar dari spiral menurun itu menurut model ini? Fokusnya sekarang pindah dari masalah ke penyembuhan. Nah, kita balik lagi ke diagram yang tadi, tapi sekarang lihat sisi kanannya. Ada spiral yang naik. Ini kebalikannya persis dari siklus negatif tadi. Disinilah pola yang rusak itu bisa dihentiin dan dibalikin arahnya. Ini gambaran harapan dari model ini, bahwa selalu ada jalan keluar. Caranya persis sama, tapi bahan bakunya beda. Kalau masalah dihadapi dengan respon Alkitabiah, itu nggak akan nimbulin masalah baru. Malah yang muncul adalah solusi. Tiap respon yang benar itu kayak ngumpulin momentum positif. Jadi makin gampang buat ngadepin tantangan selanjutnya. Nah, di sini nih beda utamanya. Menurut model ini, harapan itu bukan sesuatu yang pasif, yang ditunggu-tunggu aja. Harapan itu ditemuin lewat tindakan. Fokusnya bukan gimana caranya biar ngerasa lebih baik, tapi gimana caranya ngelakuin yang benar. Buku ini ngebandingin metodenya dengan pendekatan lain yang mungkin cuma nawarin dukungan doang, dan bilang kalau tindakan Alkitabiah itulah yang ngasih solusi sampai ke akarnya. Oke, teorinya udah. Sekarang, gimana prakteknya? Yuk kita lihat gimana seorang konselor yang pakai model ini bakal nerapinnya di sesi konseling. Ini benar-benar instruksi yang fokus ke tindakan ya. Coba perhatiin deh, fokusnya itu ke perilaku bukan perasaan. Filosofinya jelas banget, jangan nunggu mood bagus dulu baru gerak, tapi lakuin aja yang benar, nanti perasaan enak bakal ngikutin. Nah itulah cara buat mulai ngebalikin spiralnya.
Jadi bisa dilihat ya peran konselor di sini itu sangat aktif dan ngarahin. Mereka nggak cuma dengerin tapi juga ngasih arahan, ngebantu analisis masalah, dan ngedorong klien buat ngambil langkah-langkah nyata yang sesuai sama prinsip-prinsip Alkitabiah. Oke, kita masuk ke bagian terakhir nih. Di sini kita bakal bahas gimana buku ini mandang perilaku yang sering disebut depresi manik atau gangguan bipolar. Ini sudut pandang yang menarik banget. Menurut model ini, euforia atau fase manik itu bukan masalah yang beda, tapi justru respons yang salah kaprah terhadap depresi yang ada di belakangnya. Jadi kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Buku ini nyebut euforia sebagai solusi, sebagai strategi yang malah bikin runyam. Ibaratnya kayak nyoba mademin api pakai bensin. Kelihatannya sih semangat banget, penuh energi, tapi ujung-ujungnya malah bikin situasi tambah parah. Nah, model ini ngebagi euforia sebagai respons yang salah jadi 3 jenis. Ada yang murni penyangkalan, pura-pura semuanya baik-baik aja. Ada yang kayak upaya panik, pokoknya lakuin apa aja biar nggak tenggelam. Dan ada yang jadi gaya hidup, yang hidupnya naik turun ekstrim kayak pendulum. Ketiganya ini menurut model ini sebenarnya cuma cara buat lari dari akar masalah depresinya. Jadi, kalau kita rangkum, model yang kita bedah ini ngelihat depresi itu bukan sekedar penyakit emosional, tapi lebih ke sebuah siklus spiritual. Makanya solusinya juga bersifat spiritual, lewat pertobatan yang dilanjutin sama tindakan disiplin sesuai ajaran Alkitabiah. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat bahan renungan. Setelah kita lihat model yang spesifik banget ini, coba deh kita tanya ke diri sendiri. Gimana cara pandang yang kita pegang, entah itu psikologis, spiritual, atau yang lain, ngebentuk cara kita ngelihat tantangan hidup. Soalnya, kacamata yang kita pilih itu pada akhirnya bakal nentuin solusi apa yang kita cari. Makasih banyak udah nyimak.